Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya pertanyaan dari Tarjih Muhammadiyah dari Bapak Maswardi. Apakah tugas Rasul dan apa dalilnya? Adakah Rasul itu menetapkan yang haram dan yang halal? Kalau ada, apa dalilnya? Nah, kemudian kita akan bahas jawaban dari pertanyaan ini. Baiklah, digabungkan saja fungsi atau tugas Rasul yang sekaligus merupakan haknya dalam penetapan hukum halal dan haram. Fungsi atau tugas Rasul beserta dalil-dalilnya itu dapat dilihat pada ayat-ayat Al-Quran maupun Al-Hadis. Antara lain adalah yang pertama, diutusnya Rasul itu khususnya Muhammad adalah untuk menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya, sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 35. Fahal 'alar rusuli illal balagul mubin. Artinya tidak ada kewajiban para rasul itu kecuali menyampaikan amanat atau wahyu dari Allah dengan terang, dengan jelas. Nah, surat Al-Kahfi ayat 110 menegaskan bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyatakan wahyu yang diberikan Allah kepadanya untuk disampaikan kepada umat manusia tentang keesaan Allah dan adanya alam akhirat, yang waktu itu manusia dapat bertemu dengan Allah dengan sarana amal soleh. Kemudian yang berikutnya, diutusnya Rasul itu adalah untuk menjadi teladan dan untuk dicontoh oleh orang yang menghendaki rahmat Allah, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ila akhiril ayat, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang menghendaki bertemu dengan Allah dan kedatangan hari kiamat sedang dia sendiri banyak menyebut nama Allah. Kemudian yang berikutnya, untuk itu Rasul perlu ditaati pula oleh umatnya dalam rangka taat manusia kepada Allah, sebagaimana disebut di dalam surat An-Nisa ayat 59 dan 64 dan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 64, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi'idznillah, yang artinya kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Nah, kemudian firman Allah lagi yang menegaskan bahwa apa yang datang dari Rasul itu harus dilaksanakan dan larangan Rasul itu harus dijauhi. Ini berarti bahwa Nabi atau Rasul itu juga mempunyai hak untuk menentukan hukum di samping Al-Quran itu sendiri, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fangtahu ila akhiril ayat, yang kurang lebih artinya apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Nah, selanjutnya di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi tidak menyuruh umatnya berbuat sesuatu kecuali bahwa apa yang diperintahkan itu juga atas perintah Allah. Ya ayuhan nas inni ma amurukum illa bima amarakumullah wa la anhaakum illa amma nahakumullahu anhu, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya aku tidak memerintahkan kepada engkau melainkan dengan apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu, dan aku tidak melarang kamu melainkan dari apa-apa yang telah dilarang Allah kepadamu. Kemudian hadis Nabi yang lain juga menegaskan, ma ana akhrajtukum min qabli nafsi wala ana taraktuhu walakin Allah ta'ala akhrajakum wa tarakahu, innama ana abdun ma'murun ma umirtu bihi fa'altu in attabi'u illa ma yuha ilayya, yang artinya, tidaklah aku mengeluarkan sesuatu kepada kamu dari diriku sendiri dan tidak pula aku meninggalkannya, tetapi Allah Ta'ala yang mengeluarkan kepadamu dan yang meninggalkannya.
karena tidak lain aku ini hanyalah seorang hamba yang diperintah. Apa-apa yang diperintahkan kepadaku aku kerjakan. Aku ini hanya mengikuti apa-apa yang diwajibkan Tuhanku kepadaku. Hadis riwayat At-Tabrani. Nah, apa yang dinyatakan oleh Nabi itu sesuai dengan ayat 3 dan 4 surat An-Najm. Nah, kemudian berikutnya, dalam pada itu Nabi itu diutus untuk membawa rahmat kepada umat manusia dan memberi kabar gembira kepada yang mengerjakan kebaikan dan memberi peringatan agar manusia untuk tidak berpaling dari kebenaran dan ingkar kepada Allah. Hal ini ditunjuki oleh ayat 107 surah Al-Anbiya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya, dan tidak kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh semesta alam. Kemudian selanjutnya ada di surat Al-Baqarah ayat 119 dan surat Al-Fatir ayat 24 menegaskan inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran dan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan yang terakhir, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah kepada Allah bahwa mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam berbakti kepada Allah itu, sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat An-Nisa 165. Rusulan mubasyirina wa mundhirina li'alla yakuna linnas 'alallahi hujjatun ba'dar rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Yang artinya, mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan lagi bagi manusia untuk membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Wallahu a'lam.